Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Ramdhani, NIM 3333240048 dari kelompok 27 pada tutorial penelitian operasional 2. Baik, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas mingguan yang ada pada tutorial penelitian operasional 2. Baik, langsung saja kita ke study quiznya. Nah, pada tugas mingguan yang ada di sheet 3 ini terdapat dua persoalan yang harus diselesaikan. Nah, kita akan mengerjakannya satu persatu terlebih dahulu. Nah, persoalan pertama, penggunaan aplikasi belajar daring di kalangan mahasiswa semakin meningkat, khususnya dua platform, yaitu Ruangguru dan juga Genius. Pada awal pengamatan, 80% mahasiswa menggunakan Ruangguru dan sisanya menggunakan Genius. Pada tahun berikutnya, 85% pengguna Ruangguru tetap menggunakan aplikasi tersebut, sedangkan 15% itu berpindah ke platform Zenius. Sementara itu, 70% pengguna Zenius tetap setia dan 30% lainnya beralih ke Ruangguru. Dengan mengasumsikan bahwa jumlah mahasiswa pengguna aplikasi belajar online tetap dari tahun ke tahun, kita disuruh menentukan proporsi pengguna masing-masing aplikasi selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov dan tentukan proporsi steady state beserta interpretasinya. Nah, untuk menyelesaikan yang persoalan satu ini, kita akan menggunakan dua software, yaitu eh, software R Studio dan juga PowerJam. Nah, teman-teman langsung aja di sini buka software R Studio-nya. Nah, di sini saya sudah menulis sintaksnya, jadi saya akan jelaskan aja. Nah, pada langkah yang pertama, teman-teman ini masukin, kan tadi di soal udah dijelaskan bahwasannya itu ada 80% mahasiswa menggunakan ruang guru dan 20% atau sisanya itu menggunakan Zenio. Jadi teman-teman di sini masukin di awal nih, yang step awal ini. Jadi langsung aja di sini running aja. Nah, kemudian teman-teman juga buat matriksnya atau matriks transisinya. Kan tadi dituliskan bahwasanya pada tahun berikutnya itu kan 85% pengguna ruang guru menggunakan aplikasi tersebut. Jadi di sini, oh ya, eh, jangan lupa untuk menggunakan desimal. Jadi data yang ada di soal ini kita tinggal masukin aja. Kan n-row-nya dua, yaitu platform ruang guru dan juga Genius. Ini kan ya. Nah, selanjutnya teman-teman di sini menghitung distribusi pengguna atau proporsi pengguna itu selama 3 tahun ke depan. Jadi di sini teman-teman, kalau misal ada 4 tahun, di sini ada uh, 4 state. Jadi karena di sini kita diminta 3 tahun, nah seperti yang ada di soal ini, jadi kita cari hanya 3 tahun saja. Kita running saja. Nah, kemudian teman-teman menampilkan hasil proporsi pengguna setiap tahunnya. Jadi di sini masukin aja dari tahun 0 sampai ke tahun ketiga. Ya, sini running aja teman-teman. Nah, dapat diketahui bahwasanya untuk pada tahun ketiga itu dapatkan proporsi penggunanya itu sebesar 68,88% pada ruang guru dan 31,11% pada platform Genius. Nah, kemudian teman-teman langsung menginstal library untuk kasih si matriksnya. Di sini tadi ya. Lalu di sini masih loading. Nah, di sini udah sukses. Jadi teman-teman langsung aja cari si steady state-nya atau probability-nya. Nah, tadi dapat diketahui bahwasanya untuk probabilitas atau steady state-nya itu pada platform ruang guru itu sebesar 66,67%. Lalu pada platform Genius itu
sebesar 33,33%. Nah, selanjutnya di sini teman-teman langsung aja buka software POMQM ya. Nah, setelah teman-teman membuka software POMQM-nya, teman-teman klik yang bagian Markov Analysis karena kita kan disuruh mencari Markov Analysis. Jadi, klik aja untuk number of step sendiri itu kan tadi menggunakan dua platform, yaitu kita udah biarin aja sama, klik OK. Nah, untuk step satunya kita ganti dengan ruang guru. Untuk step 2-nya kita ganti dengan Venus. Nah, untuk inisialnya itu 80% mahasiswa menggunakan ruang guru 0,80. Ini kita ubah ke desimal juga teman-teman. Lalu Genius itu 0,20. Lalu pada tahun berikutnya 0,85. Lalu pada Zenius 0,15. Lalu untuk Zenius sendiri itu mau dan sebesar 70%. Matematik guru. Ada ruang guru yaitu 0,30 atau 30%. Oh ya, di sini untuk number of transition-nya kan tadi kita diminta 3 tahun ke depan ya, menggunakan analisis. Nah, di sini kita ganti 3. Nah, setelah datanya udah dimasukin seperti ini, teman-teman langsung aja klik solve. Nah, di mana hasilnya ini sesuai dengan yang didapetin di software RStudio tadi, bahwasanya untuk steady state probability-nya itu sebesar 66,67% pada ruang guru, lalu 33,34% pada platform Zenius. Selanjutnya, nah, untuk kesimpulannya sendiri, pada soal pertama, berdasarkan hasil penyelesaian dengan menggunakan software of Studio dan POMGN diperoleh probabilitas pada platform Ruang Guru dan Zenius dalam 3 tahun ke depannya itu terjadi penurunan jumlah pengguna platform Ruang Guru yang awalnya 80% menjadi 66,67%. Sementara itu, platform Zenius diprediksi adanya kenaikan yang awalnya 20% menjadi 33,33%. Dan itu dalam jangka panjang atau steady state, ruang guru akan menjadi pilihan mayoritas pengguna dengan sekitar 66,67%, sedangkan Genius menjadi pilihan minoritas dengan nilai 33,34%. Nah, lanjut kita ke soal yang kedua. Nah, dalam industri, baik pada soal kedua, dalam industri logistik dan pasar pasok yang semakin terdigitalisasi, First Trip Logistik dan Cargo Flow Indonesia merupakan dua perusahaan yang sedang menentukan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan keuntungan operasional, di mana kedua perusahaan ini memiliki 3 alternatif strategi, yaitu warehouse automation atau WA untuk mempercepat proses penyimpanan dan pengambilan barang. Lalu ada smart tracking IoT atau ST untuk memantau pergerakan barang secara real time. Serta strategi yang ketiga itu Integrated Logistic System atau ILS yang mengombinasikan otomat otomatisasi gudang dan sistem pelacakan untuk kinerja maksimal, di mana setiap perusahaan ini akan memilih satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaingnya dan keuntungan yang diperoleh dalam juta rupiah, bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, buatlah tabel payoff yang mempresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan. Kemudian tentukan strategi optimal menggunakan pendekatan teori permainan seperti maksimin, minimax, atau keseimbangan. Nah, sama seperti soal yang sebelumnya, untuk soal yang kedua ini kita akan menggunakan dulu soal ketiga, yaitu RStudio dan juga POMQM. Nah, teman-teman di sini buka POMQM-nya lagi. Nah, ini di sini teman-teman ganti aja. Kan tadi kita diminta untuk masuk ke dalam pendekatan teori permainan. Jadi bisa teman-teman klik yang bagian game teori, klik no aja. Nah, untuk number of row strategis ini, kita baris ini yang 3 kali 3, ini juga 3 number of column strategis. Lalu di sini klik OK aja.
Nah, ini kita ganti dengan WA, step, ini step A, step, ini masukin aja teman-teman data yang ada di soalnya. 291, 30, nah, satu, atau nah, setelah semua datanya sudah dimasukin, teman-teman langsung aja klik solve atau solution ini. Dapetin bahwasannya value of game-nya itu sebesar 65,87. Nah, lanjut teman-teman buka software OS nya. Nah, di sini juga saya sudah buat sintaksnya sendiri buat yang soal kedua ini. Nah, langkah pertama teman-teman ini menginstal package-nya terlebih dahulu, yaitu install package Matlab. Lalu kita running aja. Ini juga kita running. Nah, tunggu sukses dulu. Nah, kalau udah sukses, teman-teman mau lanjut. Library. Nah, kemudian teman-teman membuat matrix payoff. Di mana datanya sendiri itu kan sesuai dengan soal tadi ya. Ya, 7642 di sini teman-teman tinggal masukin aja. Lalu running aja. Nah, kemudian langkah selanjutnya teman-teman buat strategi buat untuk perusahaan fast track logistik. Itu kita akan mencari nilai minimum di setiap barisnya. Nah, klik running. Nah, di sini ada tiga, yaitu di angka 42, 36, dan juga 51. Kemudian kita akan menentukan nilai maksimal di setiap barisnya. Nah, dapatkan bahwasanya nilai maksimal di setiap baris itu ya yang paling tinggi itu 51. Kemudian teman-teman di sini masukin juga strategi untuk perusahaan Cargo Flow Indonesia. Kita akan mencari nilai maksimum di setiap kolom. Nah, di sini running aja. Nilai minimalnya sendiri itu sebesar 76. Nah, kemudian yang terakhir itu untuk mencari keseimbangan next atau mencari saddle point-nya. Teman-teman di sini eh, buat aja sintaks seperti ini. Itu teman-teman ikut running aja. Nah, dapat ini bahwasannya tidak ada saddle point karena si nilai maksimum dan juga nilai eh, minimax itu berbeda. Jadi dia nggak ada saddle point-nya. Nah, untuk kesimpulan pada soal kedua, berdasarkan hasil pengolahan data, strategi optimum bagi masing-masing pemain tidak dapat ditentukan melalui titik panah atau saddle point karena nilai maksimum dan minimax yang berbeda, di mana perusahaan fast track logistik memperoleh keuntungan maksimal dari nilai minimum baris sebesar 51 poin dengan menerapkan strategi tiga, yaitu strategi CBLS. Sementara itu, perusahaan Cargo Flow Indonesia meminimalkan kerugian maksimum mereka menjadi 76 poin melalui penerapan strategi satu, yaitu si strategi WA itu. Nah, karena nilai maksimum tidak sama dengan nilai minimax, maka permainan ini dinyatakan tidak memiliki saddle point, sehingga memerlukan strategi campuran untuk mencapai solusi yang optimal. Baik, mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.